Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari-harinya di masa pandemi ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik kalau begitu, izin mulai untuk penyuluhan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bidandia Nurdiani. Kalian bisa panggil kakak aja biar tambah akrab gitu ya. Sebelumnya di sini umur teman-teman berapa nih? 17. 17. 14. 16. Berarti kurang dari 18 tahun ya? Nah, ada yang tahu? Aku mau jelasin apa? Pernikahan dini. Pernikahan dini, baik. Nah, di sini aku mau menjelasin pernikahan dini. Sebelumnya ada yang udah punya pacar belum? Belum. Belum ya? Iya, belajar dulu aja. Nah, di sini share screen-nya udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah. Udah ya? Udah. Baik, ada yang tahu enggak pernikahan itu apa? Menyatukan laki-laki dan perempuan. Betul, itu Nadira ya? Baik, nah pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini pernikahan dini disebut pernikahan dini ini pernikahan di bawah 18 tahun, di mana ada undang-undang menyatakan bahwa dulu nih wanita yang berumur 16 tahun ini diperbolehkan untuk menikah, sedangkan ada revisi dari Undang-Undang tahun 1974 bahwa wanita boleh menikah di umur 19 tahun ke atas. Nah, kemudian ini ada angka pernikahan dini di dunia. Nah, bisa dilihat di situ Asia yang paling tinggi. Nah, di sini itu Indonesia negara ke-7 di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak yang ada pernikahan dini itu. Nah, di mana aja sih kalau di Indonesia? Tuh, ini ada sebaran wilayah perempuan usia 20 sampai 24 tahun menikah di usia kurang lebih 18 tahun. Ini penelitian di 2018 bahwasanya Kalimantan ada di paling tinggi, kemudian ada Sulawesi, dan paling rendah Sumatera. Nah, sangat miris sekali di Indonesia ini masih tinggi gitu ya pernikahan dininya. Lanjut, di sini ada kasus-kasus karena sekarang juga masih pandemi ya. Nah, di sini ada pernikahan dini di Indonesia meningkat di masa pandemi. COVID-19, pernikahan anak melonjak selama pandemi. Keluarga memaksaku menikah pada usia 14 tahun. Ada yang tahu nggak faktor apa yang mempengaruhi di masa pandemi ini? Ada yang tahu? Ekonomi, Kak. Betul sekali, ekonomi. Nah, ekonomi sangatlah berpengaruh pada saat pandemi ini. Nah, karena kehilangan mata pencaharian gitu ya, orang tuanya sering mengambil alternatif jalan pintas dengan menikahkan anaknya pada usia dini karena dianggap meringankan beban keluarganya. Nah, kemudian faktornya selain ekonomi itu ada pergaulan gitu ya, karena sekolah juga ditutup ya, kan sekolah itu tempat berkumpulnya anak-anak seperti kalian gitu ya. Kalau enggak, kalau sekolahnya ditutup, nanti kalian berkeliaran kemana-mana. Nah, kemudian apa sih penyebab dari pernikahan dini ini? Yang pertama adalah tradisi atau adat. Nah, adat istiadat di sini
biasanya tentang perjodohan. Nah, jika sudah dijodohkan gitu ya sama orang tuanya yang bertujuan untuk mengikat kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Selanjutnya ada pendidikan rendah. Nah, pendidikan yang rendah juga sangat berpengaruh terhadap pernikahan dini, di mana tidak berpikir panjang gitu ya. Orang tua maupun adiknya tidak berpikir panjang tentang akibat atau permasalahan yang akan terjadi. Lalu ada masalah ekonomi seperti yang tadi sudah dijelaskan di masa pandemi ini sangat berpengaruh ya wanita ketika nikah terus akan suaminya. Jadi gini, misalnya kalau nikah istrinya kan diambil sama suaminya tuh. Jadi itu udah tanggung jawab suaminya. Jadi orang tua dari istrinya itu merasa udah nggak ada beban gitu ya karena istrinya udah tanggung jawab suaminya. Kemudian ada pergaulan. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Pergaulan pada saat ini sangatlah bebas ya. Nah, bisa ada kehamilan di luar nikah. Lalu apa sih dampaknya gitu ya pada saat pernikahan dini ini? Nah, dampaknya itu pendidikan, terutama itu drop out dari sekolah. Lalu ada KDRT. Nah, karena psikologis anak-anak di usia kurang dari 18 tahun ini psikologisnya sangat labil ya. Jadi kemungkinan ada kekerasan dalam rumah tangganya. Kemudian kematian ibu dan anak. Nah, ini juga sangat berpengaruh untuk kesehatan yang pada istrinya karena beresiko infeksi pada kandungannya. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama yaitu meningkatkan intervensi perlindungan anak perempuan 15-17 tahun dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah. Kemudian, memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak guna menangani masalah kerentanan ekonomi. Lalu, penguatan peran tokoh adat dan agama. Nah, kemudian juga ini ada sedikit quotes. Pacaran memang tak selalu berakhir zina, tapi hampir semua zina diawali dengan pacaran. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Ada saya izin bertanya. Boleh. Tadi kan udah dijelasin tentang pernikahan dini. Apakah pernikahan dini itu ada sisi positif? Nah, untuk pernikahan dini ini kemungkinan ada sedikit dampak positifnya, yaitu yang pertama mengurangi beban orang tuanya. Lalu kemudian ada mencegah kemaksiatan gitu ya. Tidak akan terjadi kehamilan di luar nikah gitu. Jadi menurut Ade Nuri lebih banyak apa nih dampak positif apa dampak negatif dari pernikahan dini ini? Dampak negatif ya. Betul. Nah, lebih banyak dampak negatifnya ya daripada dampak positifnya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada, mungkin dicukupkan ya. Terima kasih atas semangat kalian. Nah, sebelumnya, nanti jika kurang jelas, nanti ada link produk yang akan saya share. Dan di situ ada tertera juga nomor saya dan sosial media saya. Bisa di-follow aja atau tanya-tanya ke Instagramnya atau ada nomornya ada. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.